Moza yang minta biar nggak terlalu capek karena kadang pulang sore sudah banyak tugas, jelas Bu Maryam. Tapi kenapa dibiarkan sendirian di luar, Bu? Kan bisa pulang pergi bareng Lingga. Kamu juga kenapa nggak peka sih nggak? Dia itu lagi hamil anak kamu. Perhatian sedikit kenapa? Omel Bu Alicia pada putranya yang nampak santai. Lingga nggak tahu, Moza nggak ada ngomong apapun, saut Lingga datar. Lah, emang berapa hari ini kamu ngapain aja? Kamu flase belaka di depan mama. Ibu dan anak itu malah terlibat debat di meja makan, membuat Pak Re urun kata menengahi. Sudah, jangan bertengkar, habiskan makan malamnya. Nanti kita cari solusi bareng-bareng untuk Moza, kata pria itu menenangkan keduanya. Bu Alis yang khawatir menjadi tidak berselera makan, sementara Lingga hanya diam menghabiskan isi piringnya. Bu Maryam, Moza ngekos di mana? Tanya Bu Alis memanggil besannya. Katanya sih dekat kampus, Bu. Kemarin tidak sempat nganter. Aku malah yang tidak tenang, Bu. Hamil muda itu kadang banyak nggak enaknya. Harusnya jangan biarkan Moza sendirian di luar sana. Bu Alis tenang ya. Moza selalu memberikan kabar untukku. Dia baik-baik saja. Aku juga akan sering-sering mengunjunginya jika ada waktu. Ibu dari dua anak itu tetap saja tidak bisa setenang Bu Maryam. Entahlah, hatinya terus mengkhawatirkan menantunya, ditambah hubungannya dengan Linggah yang belum membaik, pasti akan semakin renggang saja. Tidur mah, ini sudah malam, tegur Pak Re setelah mereka sudah di kamarnya. WA aku tidak dibalas dari sore Mas, mana bisa aku tenang, kasihan Moza, masa tinggal di kosan, kita harus jemput dia atau bila perlu jemput untuk pulang ke rumah. Kita tidak boleh egois, Ma. Itu adalah keputusan Moza sendiri. Mungkin di kosan dia lebih tenang dan bahagia. Kita juga harus berusaha memahami hatinya. Bukan masalah egois atau enggak, lupa. Kalau Moza jauh, Lingga semakin abai dan tidak bertanggung jawab. Walaupun hubungan mereka berawal dari sebuah kesalahan, aku ingin Lingga memperbaikinya dan benar-benar menghargai pernikahan mereka. Tinggal di rumah yang berdampingan saja, aku kurang srek, ini malah lebih jauh lagi, keluh Bu Alis. Tidak, tenang, Papa paham maksud Mama, tapi kita tidak bisa memaksa orang untuk dekat. Terpaksa lama-lama juga biasa. Kita dulu juga gitu. Emang kita saling cinta? Enggak kan? Malah berantem terus. Awal menikah beda cerita sayang. Moza dan Lingga itu terpaksa berstatus karena sebuah insiden. Kalau kita dijodohkan, jadi mari kita berbesar hati memandang dari segi keduanya. Jangan terlalu memaksa, tapi sebagai bentuk kepedulian kita. Bagaimana kalau kita besok carikan tempat tinggal untuk Moza yang lebih layak? Otak kita berbeda. Aku maunya dia pulang. Terserah kalau tidak menganggap Lingga, tapi Mama bisa lihat setiap hari wujudnya. Dia harus mendapatkan perhatian lebih. Besok antar aku ke kosan, Pak, ucap Bu Alicia. Tidak bisa tenang. Berbeda sekali dengan sikap Bu Maryam yang sudah lebih siap. Walau 2 hari ini ia merasa sangat kesepian. Setiap malam biasanya beliau akan menyambangi kamarnya hanya untuk memastikan putrinya sudah tidur atau belum. Sekarang kamar itu kosong, hanya ada bayangan yang kadang terselip kerinduan. Baik-baik kamu di kosan, Za. Ibu selalu mendoakan yang terbaik untukmu, gumam Bu Maryam sendu. Perempuan itu menyempatkan berkabar lewat panggilan video call. Setelah berbincang beberapa menit, setidaknya rasa kangen itu terobati hingga bisa menenangkan malam ini. Keesokan paginya di kediaman rumah Bu Alicia, Lingga kembali mabuk pagi-pagi. Pria itu merasakan tidak nyaman sama sekali. Mama, seru Lingga menggedor pintu kamar ibunya. Bu Alicia yang baru saja selesai sholat subuh langsung keluar tanpa melepas mukenanya. Lingga, kamu kenapa? Tanya Bu Alicia melihat putranya dengan wajah menyedihkan. Aku gak enak badan, tolong buatin susu jahe Ma. Aku lemes, mual, pusing. Bu Maryam belum datang, keluh pria itu.
uring-uringan sendiri. Kamu istirahat saja di kamar, biar mama buatkan, ujar perempuan itu. Kembali masuk, melepas kain sholatnya, lalu keluar menuju dapur. Pagi-pagi sudah harus sibuk dengan urusan Lingga. Kasihan juga, terlihat sampai pucat begitu. Tapi tidak bisa berbuat banyak, karena efek obat yang bekerja tidak juga manjur. Enggak, ini susu jahinya, minum selagi hangat, ujar Bu Alis, membawanya ke kamar. Linggah minum perlahan, sedikit lebih baik. Dia memilih sarapan di kamar pagi ini karena tak kuat jalan ke bawah, lemas, tak berdaya, seperti hilang tenaga, dan rasanya sungguh membuat pria itu putus asa. Beberapa menit berlalu, akhirnya Linggah merasa lebih baik setelah sarapan. Namun itu hanya terjadi selang setengah jam saja, karena perutnya kembali mual. Dia memuntahkan isi perutnya tanpa sisa. Susah payah menghabiskan sarapannya, berakhir dengan muntah kembali. Enggak, muntah lagi, tanya Bu Alicia prihatin. Linggah mengangguk samar, lalu berjalan pelan ke kasur, merebahkan tubuh lemahnya di sana. Sabar enggak, semoga berangsur membaik. Melihat Linggah yang tersiksa seperti itu, Bu Alicia sebagai ibu jelas merasa kasihan. Seketika kepikiran Mosa, apakah menantunya pagi ini baik-baik saja? Kamu capek enggak kalau pagi harus gini? Emangnya nggak pengen ya dekat sama anak kamu? Papa dulu sembuh loh setelah dielus-elus sama aku. Mungkin juga kamu bakalan cepat sembuh kalau dekat dengan Mosa. Gimana mau deket, orangnya aja udah minggat. Harusnya mama membiarkan waktu itu Mosa gugurin kandungannya. Lingga tidak bakalan kesiksa setiap hari. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Enggak, apa kamu tidak kasihan, tega membiarkan darah daging kamu sendiri lenyap? Jangan menutup mata terus dengan keadaan. Sudah saatnya kamu menyadari kesalahanmu. Masih belum terlambat. Kamu sudah merampas masa-masa berharga Moza. Kamu merusak masa depannya. Bisa jadi dia mempunyai rencana yang indah tanpa kamu tahu, harus gugur karena ulah kamu, ujar Bu Alicia memberikan wejangan. Lingga terdiam. Tubuhnya yang lemas hanya bisa menyerap separuhnya saja ke otak. Sisanya masuk tanpa didengar dengan baik. Mungkin memang benar salahnya dia, namun tentu saja tidak melulu semuanya. Kenapa malam naas itu bisa terjadi? Mungkin karena memang sial tengah menaunginya. Sementara Mosa jauh lebih baik dan tenang menjalani hari. Dia pulang kuliah, bisa belajar dengan nyaman tanpa harus mendengar bayang-bayang Lingga yang sering muncul tak terduga. Ia juga bisa tidur lebih nyenyak karena kehamilannya sama sekali tidak rewel. Gadis itu berjalan setiap pulang pergi karena kosannya memang dekat, beberapa meter dari belakang gedung kampus. Pagi ini banyak sekali panggilan yang masuk, termasuk dari Bu Alicia. Mosa akhirnya membalas lewat pesan WhatsApp kalau dirinya baik-baik saja, meminta agar ibu mertuanya tidak harus mencemaskan dirinya. Siang menjelang sore, Mosa yang baru saja pulang kuliah tengah santai di kamarnya mendapatkan tamu tak terduga. Pak Re dan Bu Alicia benar-benar datang sebagai tamu pertama. Bu Alis, sapa Mosa begitu membuka pintu. Mama sayang, akhirnya aku menemukanmu, ralat perempuan itu memeluk lembut menantunya. Kamu baru pulang, Mama bawa ini untukmu, kamu suka makan ini kan? Ucap perempuan itu menyodorkan paper bag berukuran sedang. Terima kasih Ma, silahkan masuk, ucap Mosa mempersilahkan mertuanya. Pak Rey sendiri memilih menunggu di luar. Kamu apa kabar? Mama mau jemput kamu pulang, ucap Bu Alicia terang-terangan. Baik Ma, Mosa tidak apa-apa di sini. Mama jangan khawatir, saut Mosa tenang. Ia jelas tidak mau kalau mertuanya menyuruhnya pulang. Kamu tinggal di rumah ya sama Mama. Urusan Lingga biar menjadi urusan Mama. Aku tidak tenang, setiap malam kepikiran kamu terus. Aku baik
baik, Ma. Sangat baik. Biarkan Moza tinggal di sini. Moza janji akan memberi kabar untuk Mama. Kalau kamu tetap mau tinggal di luar, biarkan Mama mencarikan tempat yang lebih layak. Kamu kasihan sekali tempatnya sempit seperti ini. Gak usah, Ma. Moza nyaman kok di sini. Moza betah. Tolak Moza halus. Bu Alicia terus membujuknya, berharap Moza mau berubah pikiran dan mau kembali pulang. Kapan cek kandungan? Biar Mama antar. Mama mau tahu kondisi cucu Mama. Besok Moza kabari, Ma. Terima kasih atas perhatiannya. Mama yang tenang. Moza dan kandungan Moza baik-baik saja. Ucap perempuan itu benar adanya. Hatinya lebih damai setelah pindah. Jauh lebih nyaman walaupun tempatnya sempit dan kecil. Besok Mama jemput, Mama antar ya. Pesan perempuan itu belum juga berhasil membawa menantunya pulang. Sebenarnya dia mengajak Lingga juga untuk datang ke kosan, namun pria itu menolaknya, baru mengiyakan setelah Bu Alicia membujuk sembari marah-marah. Rasanya belum puas kalau tidak memarahi putranya yang belum dewasa pemikirannya di usianya sekarang. Iya, Ma, iya, nanti Lingga temani, ucap pria itu dengan terpaksa menyambangi kosan Moza. Setelah beberapa hari tidak bertemu, siang ini mereka kembali bersuara. Ngapain kesini? Tanya Moza ketus. Tentu saja bukan keinginan gue, gak usah GR. Gue gantiin nyokap buat nganter lu ke dokter cek kandungan. Cepetan siap-siap, 5 menit dari sekarang. Titah pria itu tidak ada manis-manisnya. Terima kasih, tapi aku bisa berangkat sendiri. Sebaiknya kamu pulang, usir Moza tak minat. Kemunculan Lingga membuat mood Moza memburuk saja. Sedikit kecewa dengan Bu Alicia. Kenapa dia malah menyuruh Lingga yang datang untuk mengantarnya? Jangan membuat gue menunggu lama. Tolong kerjasamanya. Mama akan memarahiku pada lu yang jelas nolak. Lingga malas mendengar omelan mamanya yang tak berujung. Bilang saja sudah, kata Moza simpel. Gue gak mau bohong. Kenapa terkesan takut banget periksa sama gue? Atau jangan-jangan emang itu bukan anak gue ya? Pria itu menyorot penuh selidik. Iya, ini bukan anak kamu, ini hanya anak aku dan bernasab padaku. Jadi kamu tidak usah repot mengantar, urusi saja urusanmu, jawab Moza di luar ekspektasi, membuat Lingga terdiam tanpa bertanya lagi. Gue akan menunggu di sini sampai lu mau, saut pria itu tak ada pilihan. Dia tidak bisa pulang ke rumah kalau belum menunjukkan video kebersamaannya saat periksa untuk Mama tercinta. Terserah, kamu hanya akan membuang waktumu sendiri. Aku tidak tertarik pergi denganmu, saut Moza muak melihat wajah Lingga. Emosinya selalu naik turun dibuatnya. Jadi cewek ngeselin banget sih. Susah banget kalau nurut gitu. Gue peduli sama anak itu, ngerti gak sih? Sentak Lingga emosi masuk ke dalam kosan lalu menutup pintunya cukup keras. Keluar dari kamar aku, Lingga, keluar, usir Moza galak, menatap waspada, berusaha tenang dan tidak menunjukkan kelemahannya. Walaupun dalam hati takut luar biasa. Gak usah marah-marah, cepetan siap-siap. Mana yang harus dibawa? Kita keluar sama-sama ke rumah sakit, ujar pria itu yang sudah menyempatkan waktu. Lingga agak tersinggung setelah Moza benar-benar mengusirnya. Yang benar saja, tidak mungkin rasanya Moza membantah dirinya, apalagi menolaknya di luaran sana. Semua perempuan bahkan menyukainya. Moza menenangkan hatinya sejenak. Stres kembali melanda setiap kali berdebat dengannya. Perutnya sedikit sakit, kurang nyaman, benar-benar membuatnya kesal. Aku akan memesan ojol. Kamu bisa datang setelah aku sampai, jawab Moza saking tidak ingin berdua. Perasaannya tidak nyaman dan dia tidak bisa memaksa dirinya untuk pura-pura tenang. Buat apa? Dikasih yang simpel kok malah nyari yang susah. Tinggal bareng susah banget. Lingga merampas ponsel Moza lalu mengamankan di sakunya. Tak peduli perempuan itu marah, bahkan terlihat sangat emosional. Balikin gak? Balikin. Moza mendorong tubuh Lingga karena saking kesalnya. Pria di depannya benar-benar membuat perempuan hamil itu jelek moodnya.
Labil banget sih, nanti gue balikin, HP lu nggak guna di gue. Udah cepetan nurut, ucap pria itu selalu menjengkelkan. Moza terdiam, memberanikan menatap matanya yang selalu menatap rendah dirinya. Tolong balikin, aku tidak nyaman kamu antar. Pahami perasaanku sedikit saja. Aku tahu kamu membenciku. Aku juga tidak keberatan kalau ikatan ini berakhir secepat mungkin yang kamu inginkan, ucap Moza tenang, menekan emosi dan sabar. Barangkali pria itu akan mendengarkan permohonannya. Kamu sadar, kenapa tidak memohon saja sama mama? Pernikahan terpaksa ini tidak akan membuat kita bahagia. Seharusnya kamu tidak mempertahankan anak itu daripada menjadi beban dan menghalangi kehidupan dan kebahagiaan kamu. Kita sama-sama tidak mengharapkannya, bukan? Kata Lingga seolah ini tidak berawal dari kesalahannya. Kamu benar, Lingga. Kamu boleh menganggapnya sudah tidak ada. Jangan khawatir, walaupun dia hadir dari dirimu yang sama sekali tidak aku inginkan, dia tetap bernasab padaku. Aku yang akan merawatnya sendirian. Ceraikan aku sekarang, ucap Moza tidak tahan. Apa artinya sebuah hubungan bila tidak ada saling pengharapan? Terlebih saling membenci satu sama lain. Lingga terdiam, tepat seiring rintik hujan turun membasahi bumi. Terdengar cukup keras menghantam atap kamar, meredam keduanya yang tertawan emosi.